Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi Bapak Ibu semua, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa untuk sharing ya yang berkenaan dengan kekayaan intelektual khususnya paten. Di kampus ini saya baru pertama kali ya, kampus Universitas Telkom. Kalau mengenang masa lalu saya hampir nyaris bekerja di Telkom, Bapak Ibu. Ya, hampir nyaris bekerja di Telkom. Waktu itu saya lulus SMA tahun 83, belum pada lahir apa udah pada lahir? Ada yang udah, ada yang belum. Jadi saya ngikut penerimaan dulu namanya Perumtel, bukan Telkom ya. Perumtel ada penerimaan lulusan SMA kata dinas di ITB Bandung. Waktu itu belum ada Universitas Telkom, jadi Perumtel saya disekolahkan di ITB Bandung untuk ikatan dinas 5 tahun. Itu golongannya keluar dari situ tip 2C kalau nggak salah ya. Nah, saya lulus di situ alhamdulillah, yang pertama lulus. Kemudian berikutnya nggak tahu, ini hilang itu saja. Nggak tahu. Saya kok nggak ada beritanya kan. Pertama itu kan banyak ya, karena ikut tesnya kan ya dibuka di orang Perumtel itu dulu perusahaan yang mahal sekali ya, banyak peminat. Nah itu saya kuliah sambil saya bekerja sebagai montir radio, TV segala macam gitu ya. Karena untuk biaya kuliah dari situ alhamdulillah selesai. Begitu hampir selesai saya mau ikut lagi. Nah, bukan lagi itu untuk mahasiswa yang sedang tugas akhir. Kebetulan saya sedang tugas akhir. Saya ikut. Alhamdulillah tidak lulus tes pertama. Ya begitu udah sejak saya lulus sarjananya, saya mau ikut lagi. Tapi belum sempat saya ikut, Kemenkumham manggil. Jadi ada surat ke rumah yang berbunyi berdasarkan data saudara yang terdapat di Naker, kami butuh tenaga teknik elektronik selama. Waktu saya lihat pop suratnya kan hak cipta paten merek, saya pikir merek saya bermasalah kan, merek perusahaan saya kan, bengkel saya kan Ferry Service gitu kan. Wah ini bermasalah, ini merek saya harus daftar mungkin ya. Ternyata lowongan kerja. Alhamdulillah sampai saya ikut, sampai sekarang saya di paten. Nah itulah, udah 29 tahun ya. Jadi maksud saya itulah, kalau rezeki itu nggak kemana-mana, tenanglah Bapak Ibu. Kita penting usaha, jadi nggak usah kasar kusuk, KTBDC lah nggak pokoknya ya. Ya. Baik. Kemudian saya akan mulai, tadi Pak Yudi sudah menjelaskan bagaimana itu kekayaan intelektual. Jadi Bapak Ibu, bagi para inventor atau calon inventor ini, kalau ingin karyanya dilindungi maka harus mendaftarkan paten, dan itu ada syaratnya menulis semacam deskripsi atau semacam karya ilmiah kalau di bidang pendidikan. Nah, di sini kita berdeskripsi, dan itu ada aturan main yang berbeda dengan aturan main dalam menulis karya ilmiah. Itu ada. Sebenarnya ini menulis deskripsi paten ini satu semester juga. Mungkin sama dengan metode penelitian. Jadi saya persingkat saja ini. Baik, ada 3 bagian yang ingin saya bahas, yaitu penulisan deskripsi paten, format-formatnya, kemudian format klaim, ini penting sekali, kemudian contoh-contoh paten agar paham ya. Next. Nah, kita masuk kepada penulisan paten. Ini saya sedang bergaya di pesawat KLM ya, menuju Belanda ya. Kemudian format penulisan yang harus pertama adalah judul ya. Format penulisan, judul, kemudian bidang teknik invensi atau dalam ini aslinya itu technical field, kemudian latar belakang invensi, background, kemudian ada lagi uraian singkat invensi, summary, ya sebelumnya. Kemudian ada uraian singkat gambar kalau ada gambar, brief description of the drawings, kemudian ada uraian angka invensi, detail descriptions, claim dan abstrak. Kemudian kita lihat bagaimana format penulisan. Nah,
Dulu kita mendaftarkan kan sudah dengan kertas ya, sekarang sudah paperless, tapi namun ukuran ketikan di dalam ketikan deskripsi paten itu yang digunakan adalah kertasnya A4. A4, kiri dengan batas kiri 2,5, atas 2, kiri dan bawah 2. Kemudian dengan ukuran formatnya adalah premium. Nah sekarang yang mau daftar sesuaikan dulu ininya formatnya ya dengan ini. Ya kemudian ada nomor baris ya dengan pilih 45 ya, nomor baris 85, 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Kemudian ada nomor halaman di tengah atas ya. Kemudian ada spasi dengan spasi 1,5 atau exactly 19 dipakai. Kemudian tabulasi awal ini ya, tabulasi awal bisa ada yang 5, 6 atau 7. Sini bisa tulis 5 ya. Jadi dari awal sampai klaim sampai abstrak itu tabulasinya 5. Ya, nanti ke bawah atur ya. Banyak kan ada klaim ini berantakan, klaimnya tabulasinya nggak rapat kiri ya, ada nggak rata kiri kanan. Ya, ini kita rata kiri kanan ya, bukan rapat kiri atau rapat kanan, rata kanan. Dan next. Nah judul ya, judul itu, nah yang ini kebanyakan dari akademisi ini judul-judul tesis mentah-mentah masuk langsung dimasukkan ke judul paten, ini kan nggak bisa ya. Ada syarat di mana judul paten itu tidak sempit, dia nggak boleh sempit tapi juga nggak singkat ya. Sedangkan kalau judul penelitian kebanyakan sempit, ngerucut gitu nggak sampai detail. Kemudian tidak ada kata nama kota. Kalau judul penelitian kebanyakan misalkan pembangkit tenaga listrik di Jawa Barat, ada Bandung, ada mana sebutkan nama kotanya, nggak bisa. Ya, nanti kita kan paten ini kan akan dijual ke negara-negara mana, mau jual kemana? Kalau orang Papua mati kita nggak bisa klaim gitu kan. Jadi sebisa mungkin judul juga jangan sempit dan juga jangan singkat juga ya. Tidak ada nama kota, tidak ada nama merek. Ya. Merek nggak ada di situ yang dagang. Juga tidak ada kata-kata pujian. Jadi misalkan turbin angin yang paling canggih di dunia, gitu kan. Tidak ada kata singkatan yang tidak umum dalam istilah teknik. Nah, kalau yang tidak umum dalam istilah teknik, misalkan ya nanti ada contohnya ya. Kemudian fokus pada apa yang diklaim. Terusnya biasanya judul ini langsung dipublikasi setelah didaftar. Next. Contoh. Nah ini ya, misalkan suatu aparatus untuk menanak nasi, suatu aparatus untuk memasak biji-bijian, suatu aparatus untuk memasak. Ketiga-tiganya ini ya hampir sama, tapi nanti bisa kita lihat mana yang sempit, mana yang luas. Oke. Berikutnya adalah metode untuk membuat teh. Ya. Suatu metode untuk membuat minuman nabati dan suatu metode untuk membuat minuman hangat. Ketiga-tiganya ini pun sama, namun nanti kita lihat mana yang luas dan mana yang sempit. Contoh berikutnya adalah next. Proyek, nah ini proyek pembangkit listrik tenaga air di wilayah Indonesia Timur menggunakan turbin yang canggih. Nah ini banyaknya judul penelitian seperti ini gayanya ya kan. Nah kalau sudah masuk paten udah nggak harus dirubah. Misalkan suatu aparatus, apakah suatu metode, apakah suatu sistem ya. Yang mau diklaim itu apanya, metodenya, apakah aparatusnya. Misalkan aparatus pembangkit listrik tenaga air PLTA, atau kita katakan PLTA yang menggunakan turbin canggih ini nggak bisa, turbin canggih kemudian kalau nama negara Indonesia Timur ya, nama lokasi dihindari gitu. Kemudian yang contoh kedua, alat pembasmi hama sanjur untuk tanaman. Sanjur ini singkatan sangat manjur, nggak bisa ya. Sanjurnya apa? Sangat manjur, nggak bisa. Jadi kalau misalkan pembangkit listrik tenaga air kan istilah orang teknik kan tahu PLTA, oke. Misalkan CDMA ya, kalau orang komunikasi kan CDMA, kemudian FDM ya, itu kan
frekuensi duplex FDM itu frekuensi apa? Duplex multiplexing ya. Misalkan itu kan istilah teknik yang CDMA condivision multiplex sudah tidak asing lagi untuk orang-orang teknik di bidang komunikasi itu boleh. Kemudian analisis konsumen pasar tradisional di Jawa Barat. Nah, menggunakan pendekatan kuantitatif ini kan judul penelitian, konversi ke paten. Jangan dipakai lagi nama Jawa Barat, kemudian analisisnya itu dari dikasih misalkan apa? Misalkan aparatusnya kah atau metodenya kah atau sistemnya? Sistem misalkan kontrol, sistem mengontrol atau mendeteksi atau sistem untuk di sini antrian atau gimana di pasar tradisional ini Jawa Barat dengan menggunakan kualitatif ini sebenarnya nggak kena kalau diganti ya metode. Kemudian alat penentuan umur manusia ini yang tidak mungkin nggak bisa juga. Emang ada alat menentukan umur manusia, walaupun dokter bisa menentukan ini kira-kira 5 bulan lagi ternyata panjang umur, nah gitu nggak jelas. Tapi kalau alat metode untuk mengukur umur jembatan itu ada mengukur jembatan dengan metode-metode dengan alat-alat yang alat berat. Next, kemudian bidang teknik efisiensi. Nah, bidang teknik efisiensi ini contoh adalah suatu paragraf, dia cuma satu paragraf banyak aja. Satu paragraf itu bisa gunanya untuk mengetahui ya bidang teknik dari invensi kita. Apakah bidang kimia, apakah bidang komunikasi, apakah bidang elektro ya. Nanti Bapak Gawang insya Allah akan menjelaskan itu tentang penelusuran klasifikasi paten. Kemudian latar belakang itu invensi, coba apakah sudah ada yang ada pembandingnya nggak? Yang draft yang akan didaftarkan itu Bapak Ibu periksa. Di dalam latar belakang invensi itu sekurang-kurangnya itu harus ada pembanding. Ya, walaupun tidak suatu mutlak ya harus pembanding, tapi kesepakatan dari WIPO ya itu di dalam latar belakang invensi background itu harus ada pembanding sebagai latar belakang dalam kita melakukan invensi ini ya. Jadi yang ketiga seterusnya. Ada latar belakang, kalau nggak ada coba tolong ditambahkan. Kemudian uraian singkat dimensi summary. So misalkan di sini uraian singkat dimensi menjelaskan apa yang telah ditemukan, kemudian dari cakupan penuhnya secara cara lengkap. Maksudnya dari di dalam uraian singkat dimensi ini sudah lengkap uraiannya, namun tidak mendalam dibanding uraian lengkap dimensi. Nah ini, jadi situ ada juga menjelaskan bagaimana penemu mengatasi masalah yang ada pada pembanding pada paten sebelumnya. Kemudian dalam menyusun efek yang menguntungkan dari invensi ini hindari ekspresi yang absolut yang dapat menimbulkan argumen atau keberatan, seperti misalkan menurut invensi ini kebisingan dapat diatasi sepenuhnya atau dihilangkan sepenuhnya. Ini kan absolut sekali. Nah ini sebaiknya menggunakan kata-kata kalimat menurut invensi ini kebisingan dapat dikurangi, nggak absolut. Kemudian atau menurut invensi ini kebisikan yang lebih rendah dapat dicapai. Ya, next. Kemudian kalau ada gambar, maka uraian singkat gambar itu dimasukkan di dalam deskripsi. Misalkan di sini uraian singkat gambar itu menjelaskan singkat tentang gambar teknik
Jangan gambar foto ya. Banyak yang investor dia sebut juga foto aja itu. Foto masukkan. Enggak, gambar seni gitu ya gambar sketch. Dalam bentuk sketsa bukan foto. Kalau bentuk foto coba diedit dengan Photoshop atau apa menjadi sketsa gitu kan. Kemudian diberi nomor-nomor elemen setiap elemennya sehingga apa namanya nanti yang dapat dijelaskan di dalam uraian lengkap emisi. So di sini, nah sebelum masuk kepada uraian singkat gambar, maka itu biasanya ada preambul yang lebih yang apa untuk masuk kepada uraian singkat gambar. Contohnya di situ, coba next. Nah itu ya next. Jadi untuk secara selesai di sini adalah perwujudan definisi sekarang. Lebih jelasnya, ini ada gambar-gambar yang digunakan. Khususnya ada sini ada gambar satu. Itu some embodiment of the presentation, those ordinary skill. We can also obtain as the drawings, although according to this drawing result, including creative global ini adalah kalimat-kalimat, paragraf-paragraf untuk penulisan apa pembukaan dari uraian singkat gambar atau penutupan atau gaya uraian singkat impresi. Sebelum ini kan uraian singkat gambar adalah uraian singkat impresi. Jadi ada preambulnya, ada kalimat sebelum masuk paragraf uraian singkat gambar. Contohnya misalkan gambar satu adalah diagram skematik yang menggambarkan mesin cuci yang disediakan oleh perwujudan dari perumahan sekarang. Itu jadi sebutkan perumahan sekarang, itu ekspresi sekarang ya. Gambar 2, gambar 5 dan seterusnya sini. Nah, dari gambar 1 ke gambar 2 itu disambung dengan titik koma. Ya, ingat titik koma. Nah, ini kadang-kadang semua titik. Jadi penggunaan tanda baca di dalam deskripsi pasien itu pemeriksa yang teliti perhatian sekali titik koma salah. Itu bukan di antara gambar 1 dan gambar 2 itu kan titik koma. Gambar 2 ke gambar 5 titik koma dan tambah lagi N dan gambar 5 selain titik. Gitu ya. Ini masih banyak yang belum memperhatikan hal itu. Nah, contohnya misalkan gambar 1. Nah, tulisan gambar 1 biasanya dibuat font yang lebih besar, ukurannya 20 ya. Kemudian setiap elemen gambar dikasih nomor, di sini contohnya 110, 120, 140, dan 130. Semua nomor ini nanti dijelaskan di dalam uraian lengkap invensi. Next. Kemudian gambar 2. Gambar 2 juga sama, itu ada nomornya 110. Next. Gambar 5 untuk diagram. Sini ada 210, 220 dan gambar 5 di bawahnya. Jangan menulis gambar itu di atas atau di samping, di bawah. Tulisannya gambar 5 di bawah, bukan di atas. Ya, ini tolong diperhatikan. Dan nomornya juga, nomor elemen itu 20 dan 220 itu nanti di dalam deskripsi, di dalam tata kurung. Kemudian uraian lengkap invensi. Uraian lengkap invensi next. Dia itu menjelaskan berbagai perwujudan atau contoh invensi yang diklaim. Bapak Ibu nanti bisa lihat detail description pada paten-paten seperti EP Eropa, JP, Amerika, Jepang dan atau US Amerika. Itu ada detail description, dia ngomong apa sih gitu. Jadi aja. Kemudian jadi dengan deskripsi dengan kata lain deskripsi perwujudan menghidupkan klaim dan memberikan penjelasan yang memadai dari invensi klaim bahwa orang yang ahli di bidangnya dapat mereproduksi, menggunakan dan memahaminya. Di sini dari uraian lengkap invensi. Nanti dalam paragraf akhirnya biasanya ditulis paragraf disclaimer atau paragraf next, paragraf penutup.
Ya, ini adalah contoh paragraf penutupnya untuk uraian lengkap invensi. Walaupun uraian di atas ditujukan kepada penyusunan dari istilah ini, penyusunan lain dan lebih lanjut dari istilah ini dapat dirancang tanpa menyimpan dasar di sini, yang mana cakupannya ditentukan oleh nilai-nilai berikut titik dan disesuaikan dengan ada contoh lain untuk paragraf penutup. Bapak bisa lihat saja di contoh untuk ini ada contohnya dari panitia, bisa nanti tolong di sharing ya yang ada 10 contoh paten. Kemudian klaim di sini inilah biasanya klaim ini bagian yang pertama kali dibaca oleh pemeriksa. Ada di belakang. Coba judul di depan, no comment, langsung pemeriksa dan klaimnya yang ada di belakang. Kalau klaimnya bahasa Inggris dia udah malasnya merasa yang depan, itu pasti salah kan gitu. Kemudian di ini akan menyatakan batas terluar dari invensi. Nah di dalam klaim ini Bapak Ibu bisa bermain kata-kata. Ada misalkan kata-kata yang digunakan, misalkan Ibu mau membuat suatu alat yang menggunakan satu tiang, tetapi jangan menulis satu tiang, tulislah setidak-tidaknya satu tiang. Sama nggak dengan satu tiang masih tidak satu tiang? Beda ya. Kalau satu tiang benar-benar letterlock satu tiangnya. Tapi kalau setidak-tidaknya satu tiang, kalau orang lain membuat dengan 2 tiang masih milik kita. Walaupun 1.000 tiang masih milik kita. Jadi kalau kita buat setidak-tidaknya, kalau kita buat alat ini menggunakan satu tiang, berarti cuma satu, orang bikin 2, itu kita nggak bisa mengklaim. Itu gunanya bukan kata-kata di dalam klaim. Kemudian next, yang kedua sekarang masuk adalah format klaim. Format klaim ini sudah 30 menit di format ya. Format klaim adalah ya, enggak. Di sini format klaim kita masuk pada format klaim. Kita sudah sampai di Belanda itu. Tadi di pesawat sekarang sudah di Belanda. Ya, enak ya. Di Belanda itu banyak kincir angin, Bapak Ibu. Ya, semua kincir angin bener emang negeri kincir angin ya. Kalau ke Cina katanya dari bambu, tapi saya nggak lihat bambu di sana. Ya kemudian, dari bambu bukan Cina. Dari bambu ya, tapi di sana nggak ada bambu. Bambunya adanya di Kalimalang, sama Jonggol. Nah ada aturan umum di dalam menulis klaim next. Ya, yang pertama aturan umum, kemudian bagian klaim, rasa transisi dan badan klaim. Ini nanti kita bahas satu persatu. Aturan umumnya ini adalah, saya sampai di Paris ya, di sana udaranya waktu itu sejuk banget, dingin, sehingga nggak bisa banyak ngobrol, nggak bisa banyak karena megang likem aja nggak kuat, saking beku itu tangan, gimana ya? Jadi nggak bisa lah di sana lebih nyaman tinggal di Indonesia, Bapak Ibu. Makanya orang bilang Indonesia itu adalah surganya dunia, benar lah kalau kita ada ya, kalau kita pernah keliling-keliling dunia, maka lebih tepat di sini. Maka kita banyak-banyak bersyukur, Pak Ibu. Aturan umum yang pertama itu sebenarnya tidak ada format yang khusus next. Tidak ada format yang universal untuk klaim paten. Namun di sini kita mesti punya gaya penyusun, gaya tulisan orangnya. Tiap-tiap negara itu beda-beda. Kemudian meskipun itu ada format dan gaya yang harus diterima secara umum. Ini adalah misalkan yang saya tulis di sini itu sudah dengan aturan PCT ya, WIPO. Bapak bisa lihat nanti di WIPO. Ada yang sudah ke WIPO kemarin, Bapak siapa kemarin yang sudah ke WIPO itu adanya. Kemudian klaim paten secara tradisional itu ditulis sebagai satu kalimat. Satu klaim adalah satu kalimat. Jadi kalau satu kalimat itu hanya ada satu titik di akhir klaim, tidak boleh ada di antara itu ada titik. Ya. Kalau pemisah elemen biasanya digunakan tanda strip, bukan titik, bukannya A titik. Mungkin di kimia saya tanya kalau kimia nggak apa-apa, tapi kalau dia bilang elektromekanik itu setiap elemen bulatnya itu dengan A dalam kurung buka, bukan A titik. Ya itu diklaim. Ada
Kemudian klaim paten itu biasanya berbunyi dengan menggunakan waktu present tense atau sekarang. Kemudian setiap klaim itu diawali dengan kapital sudah dan garis titik. Kemudian tidak boleh digunakan di tempat lain titik tadi. Cuma di akhir klaim. Tuh. Titik saja supaya diatur ya. Nggak boleh ada di antara itu ada titik. Harus ada terakhir. Jadi saya lihat kalau merasa apa dokumen paten itu yang berdasarkan tuh saya lihat, ada di sini saya udah nggak usah. Ya, jadi sayang kan kalau kita paten table ternyata menulis titik saja nggak tanda bacanya itu nggak masuk, bukan bisa ditolak. Biasanya titik koma digunakan untuk memisahkan kalau saya merasa meskipun klaim paten merupakan sebuah kalimat, ya kalimat tunggal. Nah, makanya tulisannya di situ nggak jelas ya. Biasanya diberi tanda selingan itu dengan titik koma dan seterusnya. Titik terjadi. Oke, berikutnya. Berikutnya kedua. Nah, setiap klaim diberi nomor huruf klaim 1 titik. Nah ini ya. Kalau nomor klaim 1 titik, nggak masuk, nggak apa-apa itu ya. Kemudian seterusnya ada titiknya di akhir klaim. Kemudian itu angka 1 ini itu tabulasinya 5 ke dalam seperti yang tadi dijelaskan. Nggak boleh di awal, nggak boleh ke kiri. Ya, masuk ke dalam. Kemudian semua klaim dikelompokkan dan diberi nomor. Muncul klaim ini adanya di halaman terakhir, halaman terpisah. Ya, setelah uraian KPD, jadi jangan nyambung dengan uraian lengkap, buat halaman baru, uraian klaim. Kemudian di sini dalam dokumen paten beberapa kantor seperti Cina, Jepang, Korea dan Korea ya, itu biasanya diletakkan di sebelum bagian deskripsi ya di depan ya bisa. Tapi kalau Amerika di belakang, di belakang, di Eropa di belakang juga. Kita di belakang tengah. Jepang sebelum abstrak. Ya. Ada perbedaan peratakan. Kemudian ini kemarin saya sempat ke Taiwan itu agak menghadiri Taiwan Innotech Expo. Nah di sana banyak sekali paten-paten yang sifatnya AI, artificial intelligence. Ada drone tanpa pilot, mobil tanpa senjata, tanpa pilot juga. Kemudian ada sepeda listrik, macam-macam lah. Semuanya kebanyakan AI. Juga. Nah itu tahun bulan kemarin lah ya. Nah saya lihat di sana ada beberapa kampus, tapi kampus Indonesia nggak ada. Yang ada Stamina. Saya harapkan mudah-mudahan insya Allah ke depan Telkom ini hadir di Taiwan Innotech Expo. Di sana banyak kampus-kampus kayak dari Thailand, Malaysia, itu universitinya, Taiwan ada, Filipina kita belum ada. Kita mungkin levelnya Eropa atau dunia kali ya, nggak level Taiwan. Ya, kemudian paten itu umumnya terdiri dari 3 bagian. Kemudian yang pertama adalah pembukaan atau preambul. Kemudian ada bagian frasa transisi dan isi. Next. Bagian kedua pembukaan klaim preambul ini pembukaan belum juga ya. Pembukaan atau preambul klaim adalah frasa pengantar yang mengidentifikasi kategori intervensi yang dilindungi oleh klaim tersebut. Contoh misalkan aparatus, ya, barang atau produk, komposisi, senyawa, perangkat atau peranti, sistem, metode atau aparatus. Maka tadi ada judul yang analisis, itu ya bisa itu kan judul yang tidak bisa dibaca. Berikutnya next. Nah, pembukaan atau preambul klaim biasanya ditulis dalam bentuk frasa kata benda tunggal. Ya, frasa kata benda dapat disertai dengan premonifier seperti kata sifat, misalnya komposisi kimia,
komposisi kimia ditambahkan. Kemudian biasanya juga bisa ditambahkan lagi force modifier seperti pelengkap. Itu biasanya diperkenalkan dengan komposisi misalkan komposisi kimia untuk pelembab. Jadi lebih lengkap. Semakin lebih banyak kata kandangnya, itu semakin sempit dia cakupan invensinya. Misalkan tambah lagi komposisi kimia untuk pelembab wajah, kan makin sempit ya. Kalau pelembab saja kan luas, tambah lagi komposisi kimia untuk pelembab wajah, tambah sempit. Oke, itu nanti kita bahas kemudian. Kemudian yang next, pembukaan tuh harus dipilih dengan hati-hati dan memiliki tingkat keluasan yang tepat. Nah, pembukaan juga di sini harus hati-hati dalam menulis. Dan kemudian terkadang merupakan ide bagus untuk menjaga agar pembukaan itu tetap konsisten dengan judul. Pembukaan klaim saat konsisten dengan judul. Misalkan judulnya adalah metode membuat teh, maka pembukaan klaim adalah satu metode membuat teh juga yang terdiri dari titik 2 dan seterusnya. Berikutnya next contoh. Nah, ini suatu aparatus untuk menanak nasi. Nah, dalam hal ini pembukaan lebih luas mungkin berbunyi ya. Yang pertama kan aparatus untuk menanak nasi. Ini adalah sempit. Sementara alat tadi, aparatus tadi bisa untuk menanak biji-bijian. Maka sebaiknya gunakan pembukaannya adalah suatu aparatus untuk memasak biji-bijian. Dan ternyata aparatus ini juga bisa dipakai untuk memasak yang lain seperti ubi, ya, singkong dan segala macam. Maka ya sebaiknya dirubah menjadi yang lebih luas lagi skopnya, suatu aparatus untuk memasak. Ya, jadi Pak, dalam pemilihan judul, pemilihan preambul klaim, Bapak Ibu memperhatikan kaidah-kaidah ini. Berikut misalkan pembukaan pertama suatu ini yang metode membuat teh. Kemudian pembukaan kedua ada satu metode pembuatan minuman nabati. Ini alat metode tadi bisa digunakan untuk membuat. Sebenarnya inventor ya membuat teh yang dimaksudkan ternyata bisa membuat minuman nabati seperti wedang jahe ya, apalagi sekuteng ya, digantilah nah metode pembuatan nabati ya. Kemudian kalau kurang keluar maka diganti menjadi metode membuat minuman hangat. Oke, kita dilatih secara waktu maka dapat cepat. Kemudian next, ini masalah next sudah. Nah lagi ya, nah ini dilanjutkan ya. Nah di sini misalkan sepeda, kita berhubungan dengan sepeda, mencakup sepeda tadi jangan dibuat sempit dalam membuat klaimnya. Misalkan penemu yakin bahwa ini dapat diselesaikan oleh kendaraan lain selain sepeda. Jadi gunakan pembukaan yang lebih luasnya adalah misalkan suatu sadel untuk kendaraan tidak bermotor, roda tidak bermotor lah gitu ya. Jadi bisa sepeda, bisa apa namanya yang otopet atau apalagi itu yang skuter ya Pak. Nah itu nanti jangan gunakan kata-kata yang sempit. Jadi misalkan ini penggunaan preambul ya, dalam klaim itu bisa dinilai kok ini bobotnya tidak bisa dipatenkan atau patentin atau non patentin, bisa ketahuan di situ ya. Kemudian yang nextnya lagi contoh lagi ya, contoh next. Nah ini bisa Bapak Ibu pelajari lagi gampang ya, mudah. Next. Nah sekarang yang penting frasa transisi. Frasa transisi ini adalah
ada dua ya dalam klaim, ada terbuka dan tertutup. Itu penggunaan hanya kata-kata seperti kalau di Inggris itu comprising, consisting of, ya comprehend dan lainnya. Kalau kita di sini menggunakan terdiri atas atau terdiri dari. Itu kalau terdiri atas atau terdiri dari ini punya makna yang beda katanya. Beda nggak? Kalau di sini comprising dengan consisting of itu menurut orang Amerika ini ada berbeda. Comprising ini yang tidak mengecualikan yang lain. Tapi kalau consisting of itu sudah tertutup, yang lain nggak bisa masuk. Dalam arti gini, misalkan inventor membuat pensil yang terdiri dari pakai menggunakan kata frasa terbuka, kita gunakan comprising atau misalkan taruhlah terdiri atas titik dua suatu batang memanjang, kemudian pakai strip ya, strip kedua titik koma, di ujungnya salah satu ujungnya ada penghapus titik dua dan ada bagian tengahnya sebagai alat tulisnya itu titik. Nah kalau dengan comprising itu tidak menutup kemungkinan adanya tutup pensilnya. Tapi kalau kita gunakan consisting of, maka tutup pensil walaupun tidak disebut di situ nggak termasuk, ada bagian dari klaim tersebut. Ya, jadi agak berbeda. Mau penggunaan kata comprising aja dengan consisting of itu beda-beda mana. Kalau kita digunakan dalam bahasa Indonesia, cari saya kamusnya, kalau consisting of itu terdiri dari, kalau comprising terdiri atas atau gimana tuh? Hanya terdiri dari, nah itu beda-beda kan, penafsiran saya beda-beda. Kadang-kadang di dalam uraian lengkap misi, si mentor itu mendisclaimer kata-kata tadi, comprising yang dimaksud dengan comprising adalah ini, itu ada disclaimer di dalam uraian lengkap misi. Tadi Pak Kawan hanya terdiri dari kalau comprising, ya beda kan. Nah, kalau jadi biasanya di dalam uraian lengkap itu dibuat juga, tulis juga disclaimer bahwa hanya kata en dan de saja beda. En di dalam Inggris, de yang itu di Indonesia kita bisa lihat. Nah, penggunaan kata-kata itu yang Bapak Ibu harus perhatikan juga. Ya, contoh di sini sudah habis ya waktunya, 3 menit lagi. Kita ini sudah ada include, ada comprehend yang bersama sama dia. Oke. Kemudian fase sudah. Nah, kemudian yang tinggal yang terakhir. Kita bersama saya ada contoh-contoh saja. Nah, badan klaim ini adalah badan klaim. Next. Adalah bagian yang mengikuti perayaan tadi. Isinya misalkan isi klaim menyebutkan elemen-elemen batasan. Misalkan suatu alas untuk suatu tempat tulis yang terdiri dari meja, kemudian tiang dan kaki, ya, terdiri dari meja, tiang dan kaki. Itu kalau menulisnya begitu saja, maka ini konektivitas antara tiap elemen tidak jelas. Bapak Ibu harus perhatikan bahwa atap itu di mana? Atap itu yang di atas meja, di atas tiang, misalkan begitu. Kemudian tiang tadi menyangga tiang yang berguna untuk menyangga atas. Kemudian ada alas yang berguna untuk mendapat tiangnya tadi. Jadi kalau hanya menyebutkan elemen-elemen tadi hanya listing belaka, maka itu ditolak oleh kantor paten. Ini ada klaim berikutnya. Suatu aparat untuk menyimpan barang terdiri dari setidaknya satu kaki dan atasan yang dikonfigurasi untuk ditopang oleh setidaknya satu kaki. Oke, contoh berikutnya bisa juga lihat nanti di dalam YouTube saya itu ya. Di sini ada berikutnya, ini contoh juga tata bahasa. Nah, tata bahasa dalam klaim dan detail lainnya. Di sini tata bahasa klaim ini penting sekali. Penggunaan tanda baca. Tadi ya saya katakan bahwa penggunaan tanda baca titik itu ada di klaim. Tidak boleh digunakan di tempat lain selain ini. Perhatikan. Jadi tolong diganti yang masih ada titik. Kadang-kadang saya udah bener yang mau di grant itu, tapi ada titik di atas itu, maka saya perhatikan lagi tahap 3. Jadi memperlambat proses gradient. Ya harusnya gradient, jadi karena memperhatikan itu surat lagi ya. Karena ada titik. Coba Bapak lihat, ada nggak titik di dokumen-dokumen paten Amerika, Eropa dalam
klaim pasti adanya di akhir. Ya, kecuali pemirsanya salah masalah. Oke, saya rasa itu sudah lama lagi ya. Nah contohnya begini, modelnya begini Bapak. Pembukaan, prakarya, titik 2, elemen 1, elemen 2, titik koma, dan elemen 3. Strip. Nggak ada titik juga. Ya. Oke, saya rasa ini ada beberapa contoh yang bisa Bapak Ibu jadi untuk jadikan bahan bacaan. Ini patennya ya. Contoh dengan paten asing di sini ada washing machine and controlling method and work, critical system, method of collecting data from different balance system, method and aparatus for finding different content based on skill level, modular system, vehicle update, journal management, design and method for ODS, tutoring, dynamic display of the preview. Nah, di sini banyak contoh-contoh AI. Nah, itu banyak bagaimana menulis klaimnya. Ya, ada perbedaan. Nanti kalau Bapak Ibu kurang jelas bagaimana menulis klaim tentang informasi yang berkenaan dengan komputer, silakan Bapak buka kanal YouTube saya, Evi Nanda. Itu saya paparkan secara detail. Kita punya rumus matematika. Bagaimana bisa dipatenkan kan tidak? Kalau menulis klaim seperti yang saya tuliskan di dalam tutorial itu bisa patented. Tapi kalau klaimnya nggak seperti itu nggak bisa. Metode bisnis, bagaimana bisa metode bisnis yang bisa dipatenkan? Ada di sana tutorialnya bagaimana menulis metode bisnis yang akan dipatented. Kalau dia tidak begitu maka di situ termasuk tidak menggunakan law of nature, tidak menggunakan hukum alam. Baik, saya rasa itu saja habis waktu kita untuk bertemu pada siang hari ini. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa lihat di setelah ini ya, atau komen di kanal YouTube saya. Nanya, gitu ya, oke? Ya kan? Kurang lebihnya mohon maaf, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.